yang akan disampaikan oleh Dr. Edi Iskandar, Magister of Science PhD, kepada Bapak Edi Iskandar. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Anas Kiki, Bapak Ibu yang berbahagia. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Di sini para profesional kesehatan, dokter, psikolog, konselor, dan seluruh peserta webinar yang luar biasa. Salam sejahtera, salam sehat, sukses, dan bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu, agar lebih santai, ini saya sampaikan dua pantun ya sebagai pembuka. Pantun yang pertama, ayam jago berkokok di pagi yang indah. Cakep, Waktu seminar pun telah tiba. cakep, Ginjal akut kronis, jangan hanya pasrah, rawatan cakep. fisik, bawa harapan nyata. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, duduk santai sambil main gawai. Cakep, Slide dibuka, peserta pun fokus. cakep, Ginjal bermasalah, jangan panik atau galau. cakep. Solusinya komprehensif, bukan hanya bonus. Baik. Bapak Ibu, PIKTI yang kita banggakan, yang dikenal dengan singkatan dari Perkumpulan Indu Organisasi Kesehatan Tradisional Indonesia, mempersembahkan seminar series yang ke-248 dengan topik yang sangat menarik, yaitu Integrative Care for Acute and Chronic Renal Failure. Hari ini 3 Agustus 2025 dengan dua narasumber yang tentunya pakar dalam keilmuannya. Baik, saya sapa dulu Bapak Dr. Yuswanto Setiawan, SPD KGH Finasim. Terima kasih Bapak sudah hadir tadi ya, saya lihat ya. Kemudian yang kedua, Bapak Dr. Yang Jian, Associate Chef of Integrative Traditional Chinese and Western Medicine, Department of Fosan Zen, Cina ya. Tentu ini kita harus pakai bahasa Cina nih ya Pak Anas ya. Tapi nanti ada interpreter kita Pak Johan Kurnia. Kemudian tentu juga tadi moderator kita yang masih muda dan ganteng ini, Nurse Anas Kiki Anugrah, S-Cup, M-Cup, dan nanti ada interpreter Pak Johan Kurnia, dan nanti acara kita ditutup dengan closing oleh sahabat kita Pak Dr. Willy Japaris, Mars PhD. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya ucapan banyak terima kasih dan izin untuk membuka acara seminar yang ke-248 kepada yang terhormat Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat ataupun yang mewakili Dr. Ten Suyanti MM, dan kepada Ketua Umum PIKTI Bapak Dr. Eka Wahyukasi, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD. Serta ucapan terima kasih atas dukungan para pimpinan anggota PIKTI yang tadi sudah disebutkan. Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul dalam forum yang penting dan relevan, membahas topik yang sangat menarik. Seperti yang saya sebutkan tadi, Integrative Care for Acute and Chronic Renal Failure. Sedikit sebagai pengantar, Integrative Care untuk gagal ginjal akut atau kronis adalah pendekatan yang integratif ataupun holistik yang akan kita bicarakan di sini, yaitu menggabungkan terapi medis dengan dukungan nutrisi, emosional, dan spiritual. Pada gagal ginjal akut, fokus utamanya adalah stabilisasi, dilakukan dengan cepat dan pemulihan fungsi ginjal. Tetapi untuk yang pada kondisi kronis, pendekatan ini menekankan pencegahan progresi penyakit dan peningkatan kualitas hidup jangka panjang. Tentu nanti para pakarnya yang akan lebih berkenan untuk menyampaikan kedua hal ini. Bapak Ibu, saya berharap melalui seminar ini kita semua dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang ilmu yang dipelajari, sehingga mudah nanti kita praktekkan
Baiklah, tanpa menunda lagi, saya buka acara e-seminar Pikti series ke-248 dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti seminar, semoga bermanfaat. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator, yaitu Pak Anas Kiki. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Pak Iskandar. Terima kasih juga telah membuka acara kita terkait seminar series ke-248. Semoga tadi disampaikan ini sangat menarik ya, materi-materi yang sangat luar biasa. Gitu. Jadi ini tentang keluarga ginjal gitu. Terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi ya. Untuk penutup kita yang pertama, sebelum itu izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu. Selamat siang kepada eh, Dr. Yuswanto Setiawan, SP PD KGH Machine, ya, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Selamat datang Bapak, dokter. Ya, Selamat sehat Bapak hari sore, ini Pak. Bapak. Selamat sore. Sehat ya Bapak ya. Ya, Sehat, Pak. Tinggi. izin dok, sebelum itu saya ingin membacakan kurikulum vitae terkait dengan pemateri kita yang pertama. Izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, izin. Berikut adalah kurikulum vitae dari pemateri kita yang pertama, yaitu Dr. Yuswanto Setiawan, SP, PD, KGH, Financing. Kemudian pendidikan yang beliau ikuti dari tahun 1999 sampai 2005 di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, melanjutkan studi spesialisnya tahun 2011 sampai 2015 dengan spesialis penyakit dalam FK Universitas Sam, satu lagi Manado, kemudian 2018 sampai 2021 melanjutkan studi konsultan ginjal hipertensi Fakultas Kedokteran Udayana dan Bahasa 2001 sampai 2005, menyelesaikan program studi doktor ya FK Universitas Bali Jaya Malang. Kemudian pekerjaan dari beliau sebagai Kepala Instalasi Hemodialisis Nasional Hospital Surabaya, staf divisi ginjal hipertensi Departemen Penyakit Dalam, Rumah Sakit Pal Dr. Ramelan Surabaya, staf sebagian penyakit dalam Rumah Sakit Mitra Keluarga Wari, dan juga beliau sebagai dosen bagian penyakit dalam FK Universitas Putra Surabaya, kemudian dia juga sebagai reviewer untuk jurnal-jurnal internasional untuk Elsevier, Medical Scoop, kemudian Scoop Journal, kemudian Ethnic Journal. Kemudian beliau juga pernah mendapatkan beberapa penghargaan sebagai Young Investigation Awards per Negeri 2025, kemudian scholarship Budapest Meteorology School 2019, Young Investigation Awards INASH 2020, kemudian pernah meraih medali emas Olimpiade Fisika 2009. Dan beliau juga memiliki banyak publikasi dan tidak mungkin saya baca ya karena ini sangat banyak sekali Bapak semua bisa dilihat di layar Zoom masing-masing. Kemudian juga pernah menulis buku tentang buku ajar ini penyakit dalam blog biologi, terapi hipertensi, dan juga buku ajar ilmu penyakit dalam penyusunan dosis obat. Dan juga pernah menjadi pembicara di beberapa kegiatan dan sangat banyak sekali. Salah satunya di kegiatan sebagai pembicara dalam kegiatan kita belajar Role in Hypertension Focus on Metropole.
prolol suprimet ya, Steinit. Oke, itu gambaran singkat dari kurikulum vitae dari pemimpin kita yang pertama. Tentunya ini sangat luar biasa, apalagi ini sangat berkaitan dengan ilmu kita dengan integratif care uh, for acute and chronic renal failure. Begitu juga banyak penelitian-penelitian beliau yang sangat berkaitan dengan hypertension maupun dengan gangguan ginjal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan berikan kepada Pak Dokter Yuswanto Setiawan untuk lebih memperjelas ataupun menyampaikan materinya pada hari ini. Izin dok sekitar 45 menit dari sekarang. Saya persilakan waktu dan lain. Ya, terima kasih Pak Anas. Selamat sore para peserta seminar pada sore hari ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Perkumpulan Indo Organisasi Kesehatan Tradisional Indonesia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu pada sore hari ini. Selanjutnya saya izin untuk share slide. Eh, Siang hari ini saya mendapat tugas untuk mendiskusikan tentang akut and chronic renal failure yang akan kita diskusikan mulai dari anatomi sampai dengan penata laksanaan dari eh, gagal ginjal. Langsung saja saya mulai dari anatomi ginjal. Ginjal itu ada dua, ginjal kanan dan ginjal sebelah kiri. Ini bisa kita lihat, ini ada aorta abdominalis yang bercabang menjadi arteri renalis dextra dan sinistra. Arteri renalis ini membawa darah yang akan difiltrasi di dalam ginjal, baik ginjal kiri maupun ginjal kanan, dan akan diubah menjadi urin yang selanjutnya akan ditampung di vesika urinaria atau bladder atau kandung kemih, kemudian akan dikeluarkan melalui uretra berupa urin. Nah, dari gambar ini sebetulnya bisa menjelaskan banyak hal. Yang pertama, saya mengambil ilustrasi bahwa kalau seandainya ginjal ini ada gangguan, maka ginjal ini akan mengecil ukurannya. Kalau ginjal ini mengecil ukurannya, ilustrasinya pembuluh darah yang masuk ini akan terjepit. Sehingga racun yang berada di dalam pembuluh darah ini tidak bisa keluar melalui ginjal dan tidak bisa akan keluar berupa urin di dalam saluran kencing atau ureter ini. Sehingga racun di dalam darah ini akan tertimbun di dalam pembuluh darah yang bila diukur di dalam pembuluh darah dinamakan dengan bun atau urium dan kreatinin. Nah, apabila ginjal ini mengecil, selain racun yang tidak bisa keluar berupa bun atau kreatinin, garam-garam juga tidak bisa keluar. Seperti misalnya kalium, fosfat, kalsium, itu juga akan tertimbun di dalam pembuluh darah. Dan ini akan bisa mengakibatkan terjadinya gangguan irama jantung. Selain itu, air juga tidak bisa keluar karena ginjal yang mengecil dan menjepit pembuluh darah ini. Sehingga air ini akan tertimbun di dalam pembuluh darah. Sesuai dengan gravitasi bumi, air ini akan berada di tempat yang paling bawah, sehingga keluhannya biasanya adalah edema tungkai atau kaki yang bengkak. Beberapa fungsi ginjal yang lain, seperti pembentukan sel darah merah juga akan terganggu karena bentuk dari ginjal ini akan mengecil. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu ya.
Jadi fungsi ginjal ini yang pertama adalah untuk membuang sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ureum, kreatinin itu tidak bisa keluar di dalam pembuluh darah melalui ginjal, sehingga dia akan tinggi kadarnya di dalam darah. Fungsi ginjal yang kedua adalah untuk eh, homeostasis atau mempertahankan keseimbangan dari elektrolit atau garam-garam. Jadi kalsium, kemudian fosfat dan kalium tidak bisa keluar dari pembuluh darah, sehingga akan terjadi kelebihan beberapa elektrolit tersebut atau garam-garam tersebut di dalam pembuluh darah. Juga akan terjadi kelebihan air karena air tidak bisa keluar juga melalui urin, sehingga jumlah urin akan lebih sedikit bila ada gangguan ginjal. Sehingga kita kenal nanti istilahnya ada oliguria atau anuria, di mana jumlah urin di dalam 24 jam itu menurun. Nah, selain itu juga mempertahankan keseimbangan dari asam basa. Kalau ada gangguan ginjal, asamnya itu tidak bisa keluar di dalam darah, sehingga pH-nya akan menurun, sehingga bisa menyebabkan terjadinya sesak atau pernapasan yang kusmol. Selain itu, fungsi ginjal adalah untuk mempertahankan tekanan darah. Seperti kita ketahui bahwa sistem RAS atau renin angiotensin aldosteron itu bekerja di ginjal, sehingga ini akan mempertahankan adanya vasokonstriksi atau vasodilatasi dari pembuluh darah yang berperan penting dalam menjaga tekanan darah seseorang. Selain itu, fungsi ginjal juga untuk membentuk sel darah merah berupa eritropoietin. Kalau fungsi ginjalnya itu menurun akibat bentuk ginjal yang mengecil, maka akan terjadi penurunan hemoglobin atau sel darah merah. Selain itu, juga pembentukan vitamin D juga akan terganggu bila ada gangguan ginjal baik akut maupun kronis. Gangguan elektrolit seperti kalsium dan fosfat seperti yang eh, saya sampaikan sebelumnya. Nah, apa itu bun dan kreatinin? Jadi bun itu atau urium itu merupakan sisa metabolisme di dalam tubuh kita yang seharusnya dibuang melalui ginjal. Apabila ada gangguan ginjal, dia tidak bisa terbuang karena dia akan tertahan di dalam pembuluh darah. Normalnya bun ini kurang dari 20 miligram per desiliter. Kalau dia antara 20 sampai 100 nilainya, maka bun ini akan masuk ke dalam kulit atau pembuluh darah kulit, jadi bisa menyebabkan gatal-gatal atau pruritus. Bisa juga menyebabkan gastropati uremicum karena bun ini bisa masuk ke pembuluh darah lambung. Jadi keluhannya bisa mual muntah, kemudian sulit buang air besar atau diare, mulut terasa pahit, sehingga ada gangguan di saluran cerna. Nah, kreatinin ini juga merupakan sisa metabolisme yang tidak bisa dikeluarkan apabila ada gangguan ginjal, karena dia tertahan di dalam pembuluh darah itu. Semakin tinggi kreatinin, maka kemungkinan untuk terjadinya ensefalopati uremicum atau penurunan kesadaran akan semakin besar risikonya. Juga bisa menyebabkan terjadinya edema paru atau lung odem. Normalnya kurang dari 1 miligram per desiliter. Nah, dulu ini ada tes berupa creatinine clearance. Creatinine clearance ini merupakan perbandingan dari creatinine urin dibandingkan dengan kadar kreatinin di dalam darah. Ini menggunakan tes urin yang ditampung selama 24 jam. Ini untuk memperkirakan fungsi ginjal itu berapa persen kira-kira atau berapa mililiter per menit. Namun tes creatinine clearance ini tidak lagi lazim digunakan saat ini. Jadi saat ini yang diukur sama-sama laju filtrasi glomerulus atau glomerular filtration rate atau GFR, tetapi sudah menggunakan rumus yang
biasa kita gunakan. Ada yang menggunakan rumus Cockcroft-Gault, ada yang menggunakan rumus CKD-EPI, atau menggunakan MDRD. Nah, dari rumus itu langsung kita bisa mengetahui tanpa mengukur eh, produksi urin selama 24 jam dengan hanya mengukur kadar kreatinin di dalam darah. Jadi bisa lebih praktis dan lebih cepat. Kita bisa mengetahui berapa sih fungsi ginjal seseorang itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa urinary creatinine clearance yang digunakan itu tergantung dari kadar kreatinin. Jadi semakin tinggi kreatinin seseorang, maka kemungkinan urinary creatinine clearance-nya akan bertambah rendah. Namun kita perlu mengetahui bahwa seandainya ada gangguan ginjal itu atau penurunan dari creatinine clearance itu berarti sudah terjadi gangguan pada kedua ginjal, baik kiri atau kanan. Karena bila ada gangguan pada salah satu sisi saja atau ginjal unilateral, maka creatinine clearance ini hanya akan turun sedikit atau belum tentu akan mengalami penurunan karena masih bisa melalui ginjal yang kontralateral atau ginjal yang sebelah satunya yang masih sehat. Karena satu ginjal saja sudah bisa membuat seseorang itu hidup seperti orang normal dan kadar kreatinin di dalam darahnya tidak meningkat. Nah, GFR atau laju filtrasi glomerulus itu hanya bisa diperkirakan. Jadi tidak tepat sekali kadarnya di dalam darah, tapi hanya berupa estimated. Jadi biasanya itu kalau kita pemeriksaan laboratorium, munculnya di hasil laboratorium itu berupa EGFR ya, atau estimated glomerular filtration rate. Jadi hanya perkiraan saja. Karena EGFR yang berupa rumus-rumus seperti yang saya sampaikan, ada rumus Cockcroft-Gault, kemudian CKD-EPI, dan MDRD itu berdasarkan kadar kreatinin. Sedangkan kreatinin sendiri itu dipengaruhi oleh makanan berupa daging, kemudian dipengaruhi aktivitas yang meningkatkan massa otot tubuh seseorang, seperti misalnya olahraga eh, gym, kemudian olahraga yang menggunakan massa otot seperti push up dan yang lain sebagainya. Nah, apabila estimated glomerular filtration rate ini berada di level kurang dari 60 ml per menit selama 3 bulan atau lebih, maka seseorang itu dikategorikan sebagai penderita penyakit ginjal yang kronis. Nah, apabila IGFR-nya ini di bawah 15, maka dikatakan menderita penyakit ginjal kronis stadium 5 atau stadium akhir. Nah, apa sebetulnya eh, yang dikatakan dengan penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal akut ya? Itu adalah suatu gangguan di dalam ginjal yang melibatkan gangguan dari anatomi parenkim ginjal sendiri. Kalau pada penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal kronis ya, istilahnya dulu, sekarang ini diperbarui menjadi penyakit ginjal kronis. Kalau yang gagal ginjal akut sekarang dinamakan sebagai acute kidney injury atau AKI. Kalau pada PGK atau penyakit ginjal kronis itu sudah terjadi gangguan pada parenkim ginjal sehingga anatomi ginjal atau bentuk ginjalnya itu sudah mengecil ukurannya. Jadi kalau kita lakukan eh, ultrasonografi atau USG abdomen itu bisa terlihat bahwa ukuran ginjalnya mengecil. Nah, kemudian kita juga memeriksakan kadar urium atau bun di dalam darah. Nah, kalau urium atau bunnya tinggi di dalam darah, kita namakan dengan asotemia. Nah, dengan asotemia ini bisa berarti bahwa kemungkinan dia ada gagal ginjal kronis atau penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal yang akut. Nah, kita harus membandingkan dengan kadar kreatinin di dalam darah. Saya ambil contoh ya, misalnya
eh, sama-sama terjadi peningkatan kreatinin, sama-sama juga ada peningkatan dari bun atau urium. Namun kalau perbandingan nilai urium dibandingkan dengan kreatinin itu lebih dari 20, maka kemungkinan besar dia menderita akut kidney injury atau gagal ginjal akut. Tapi kalau rasio atau perbandingan dari urium dibandingkan dengan eh, kreatinin ini eh, bunnya itu dibandingkan dengan kreatinin itu kurang dari 20, maka bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai penyakit ginjal kronis. Jadi kita lihat perbandingan ini untuk mengetahui kira-kira termasuk gagal ginjal yang mana, akut atau kronis. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan kadar hemoglobin di dalam darah. Kalau kadar hemoglobin di dalam darah itu masih tinggi, maka kita mengkategorikan sebagai akut kidney injury. Tapi kalau kadar hemoglobin di dalam darah itu menurun atau kita sebut dengan anemia, maka kemungkinan besar pasien itu menderita penyakit ginjal kronik. Jadi kita sangat penting sekali menilai apakah pasien itu termasuk gagal ginjal akut atau akut kidney injury ataukah termasuk penyakit ginjal kronis. Karena eh, etiologinya atau kausanya itu sangat berbeda. Nah, kemudian ada istilah lain anuria atau oliguria. Kalau oliguria itu jumlah produksi urinnya kurang dari 400 cc per 24 jam. Sedangkan anuria lebih sedikit, yaitu kurang dari 50 cc per 24 jam. Mengapa kita perlu mengetahui istilah-istilah ini? Karena kita nanti akan menggunakan istilah ini untuk menentukan apakah pasien ini memerlukan terapi pengganti ginjal atau dialisis atau tidak. Nah, ini ada beberapa faktor risiko dari penyakit ginjal eh, akut atau gagal ginjal akut atau akut kidney injury ya. Yang pertama adalah bertambahnya usia. Dengan bertambahnya usia pasti fungsi ginjal seseorang akan menurun. Karena ada teori yang mengatakan bahwa setiap tahun setelah umur 1 tahun estimated glomerular filtration rate-nya itu akan turun 1% atau 1 ml per menit. Nah, kemudian apakah ada penyakit ginjal lain seperti misalnya ada kista di ginjal, kemudian ada nefrolitiasis atau ada batu ginjal, kemudian ada penggunaan-penggunaan obat-obatan yang sekiranya menjadi nephrotoxic agent, seperti misalnya loop diuretik, kemudian antibiotik, kemudian obat-obatan flu, dan obat-obatan NSAID yang bisa menyebabkan gangguan di renal. Nah, apa yang eh, dimaksud dengan gangguan ginjal atau kegagalan ginjal? Yaitu adalah ketidakmampuan ginjal dalam melaksanakan fungsinya. Fungsi yang utama seperti yang saya sampaikan adalah membuang sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh, kemudian membuang kelebihan cairan atau meseimbangkan kadar elektrolit atau kadar garam di dalam tubuh seseorang. Nah, ini bisa juga bermanifestasi oliguria, anuria, atau masih eh, produksi urinnya masih baik, namun kreatininnya yang meningkat. Nah, bedanya gagal ginjal akut dengan gagal ginjal yang kronis, pada gagal ginjal akut itu terjadi penurunan fungsi ginjal yang cepat. Jadi, peningkatan kreatinin yang terlalu drastis ya, atau meningkat tajam mungkin 1,5 kali lipat dari nilai normal sebelumnya, atau 2 kali lipat, atau 3 kali lipat dari kadar kreatinin sebelum dia sakit dalam kurun waktu 48 jam. Nah, ini kalau terjadi seperti ini, itu masih bisa membaik karena ginjal itu masih bisa reversible. Tapi kalau sudah terjadi gagal ginjal kronis yang sudah terjadi kerusakan di ginjal ini dalam waktu yang lama, maka dia sifatnya irreversible. Jadi ibaratnya kita ilustrasikan ginjal itu bentuknya seperti kentang begitu. Dia tidak seperti balon bentuknya.
Jadi kalau dia sudah mengecil dalam waktu lama, maka jaringannya tidak bisa mengembang lagi. Tapi kalau masih terjadi penurunan fungsi ginjalnya itu dalam waktu singkat, dia masih reversible, masih bisa kembali ke bentuk semula dalam waktu yang singkat apabila etiologinya itu teratasi. Nah, penyebab-penyebab dari akut kidney injury ini bisa kita pelajari berikutnya ya. Nah, ini penyebabnya ada 3 ya, yaitu prerenal, renal, dengan postrenal. Nah, kalau yang prerenal itu prinsipnya adalah adanya gangguan perfusi di ginjal. Jadi adanya gangguan aliran darah yang masuk melalui arteri renalis ke dalam ginjal. Saya ilustrasikan adanya gangguan perfusi di dalam pembuluh darah yang masuk ke ginjal ini, misalnya bila terjadi dehidrasi. Kalau aliran darah atau aliran air yang menuju ke ginjal ini menurun, seakan-akan ginjalnya ini kekurangan air atau dehidrasi, sehingga dia akan mengecil. Sama seperti kalau kita diare yang terus-menerus, itu kulit kita akan keriput. Jadi sama dengan ini, ginjalnya juga akan mengecil, sehingga akan terjadi perubahan bentuk ginjal atau perubahan anatomi ginjal. Nah, kalau mengecil seperti yang saya sampaikan di awal, dia kadar bun atau kreatinin di dalam darah ini akan meningkat. Nah, ini disebabkan bisa karena penurunan volume di dalam darah atau volume depletion, misalnya dehidrasi, atau karena pompa dari jantungnya itu yang menurun, sehingga aliran darah menuju ke ginjalnya menurun. Atau terjadi vasodilatasi, misalnya pasiennya mengalami sepsis, infeksi yang berat, sehingga untuk menghambat supaya infeksi ini tidak menyebar ke seluruh tubuh, maka tubuh itu membuat pembuluh darahnya membesar atau vasodilatasi sehingga tidak kemana-mana ya aliran darahnya. Jadi lebih pelan begitu. Kemudian yang penyebab yang kedua adalah renal. Nah, renal ini bisa menyebabkan terjadinya iskemia, mioglobin urea, kemudian ada nefrotoksik. Nah, ini disebabkan biasanya karena obat-obatan, karena ada autoimun, atau karena infeksi, atau karena ada trauma yang langsung menyebabkan terjadinya gangguan di parenkim ginjal. Nah, penyebab yang ketiga itu adalah postrenal. Postrenal ini mayoritas disebabkan karena adanya obstruksi, baik di postrenalnya, misalnya di prostat ya, sehingga di sini ada penekanan dari saluran kencing sehingga aliran airnya tidak bisa turun melalui uretra atau melalui saluran kencing ini sehingga dia akan menyebabkan penumpukan air di dalam ginjal sehingga terjadi pembengkakan di ginjal atau kita sebut dengan hidronefrosis. Ini ilustrasinya seperti itu. Atau ada keganasan. Keganasan baik keganasan dari prostat atau keganasan dari mulut rahim atau dari kandungan atau dari saluran cerna yang menekan saluran kencing baik vesika urinaria atau bladder atau ureternya sehingga menyebabkan aliran air atau aliran urin ini tidak bisa sampai ke uretra. Nah, ini beberapa tipe yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau prerenal, adanya gangguan perfusi dari pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan ginjal itu mengalami kontraktit. Nah, penyebabnya bisa shock kardiogenik atau sepsis atau adanya dehidrasi atau hipovolemia yang bisa disebabkan juga karena adanya perdarahan seperti misalnya hematemesis milena atau perdarahan di saluran cerna, baik itu perdarahan saluran cerna bagian atas maupun saluran cerna bagian bawah. Nah, untuk yang intrarenal atau renal itu seperti yang saya sampaikan bisa terjadi karena ada penggunaan obat-obatan, kemudian ada infeksi, atau ada trauma. Nah, kalau postrenal bisa ada tumor, ada batu, atau ada sumbatan berupa struktur atau clot. Strukturnya bisa terjadi di ureter biasanya ya.
Jadi dia menyebabkan terjadinya hidronefrosis atau pembengkakan dari ginjalnya. Nah, manifestasinya untuk yang akut kidney injury atau gagal ginjal akut itu ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap inisiasi, kedua oliguri, ketiga diuresis, dan keempat adalah recovery. Jadi pada gagal ginjal akut atau akut kidney injury ini ditengarai oleh produksi urin yang menurun. Jadi kalau terjadi oliguria kita harus waspada adanya kemungkinan terjadi AKI. Selain memang bisa terjadi peningkatan kadar bun kreatinin yang saya katakan bahwa rasionya itu lebih besar dari 20. Atau ada peningkatan kadar elektrolit di dalam darah karena sudah mulai eh, mengecil istilahnya ya, contracted ya. Walaupun sifatnya masih reversible. Nah, kalau dia sudah membaik, sebaliknya yang akan terjadi fase diuresis. Jadi produksi urinnya akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sebelumnya. Kemudian ini bisa terjadi dalam waktu yang singkat ya, bisa terjadi dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan. Dan ini bisa menyebabkan terjadinya penurunan dari estimated laju filtrasi glomerulus ya. Walaupun pada pasien-pasien dengan AKI itu kita tidak bisa mengukur estimasi laju filtrasi glomerulus seperti pada pasien-pasien yang menderita penyakit ginjal kronis karena terlalu fluktuatif. Jadi dalam waktu 48 jam estimated laju filtrasi glomerulusnya bisa berubah sangat drastis. Nah, manifestasi klinis yang lain adalah bisa terjadi gangguan di eh, CNS ya, Cerebro Nervous System. Ya, jadi bisa jadi penurunan kesadaran, bisa jadi kejang. Ya, ini disebabkan karena kadar bunnya itu sangat tinggi, dia bisa masuk ke otak ya, ke pembuluh darah otak. Bisa menyebabkan juga ada edema paru, pasiennya sesak, bisa menyebabkan terjadinya eh, congestive heart failure juga. Kemudian bisa juga menyebabkan gangguan di kulit seperti pruritus, kemudian di GI tract seperti saya katakan masuk ke pembuluh darah saluran cerna. Nah, kemudian dari hasil laboratorium untuk AKI itu terjadi peningkatan bun dan kreatinin yang bisa mengestimasi penurunan laju filtrasi glomerulus. Selain itu ada gangguan elektrolit seperti peningkatan kadar kalium atau hiperkalemia. Kemudian eh, hal ini bisa menyebabkan terjadinya aritmia ya, sehingga menyebabkan terjadinya henti jantung atau cardiac arrest. Selain itu hiperkalemia ini juga jadi pencetus terjadinya asidosis metabolik yang mengganggu pertukaran ion H+ dengan ion kalium di dalam tubuh sehingga kadar asamnya sangat tinggi di dalam darah. Hal ini menyebabkan pasiennya mengalami sesak dan pernapasan kusmol. Selain itu juga terjadi penurunan pembentukan sel darah merah karena di dalam ginjal itu tempatnya terjadi eritropoietin ya, pembentukan eritropoietin atau eritropoiesis sehingga kadar Hb di dalam darah itu menurun. Selain Hb yang menurun karena terjadi gangguan eritropoiesis di dalam darah, juga menyebabkan terjadinya peningkatan dari urium atau bun di dalam saluran cerna itu bisa menyebabkan gangguan penyerapan makanan di dalam usus sehingga terjadi penurunan hemoglobin atau terjadi blood loss di dalam saluran cerna atau di dalam saluran urin sehingga bisa menyebabkan juga terjadinya penurunan hemoglobin. Nah, acidosis metabolik ini sudah sempat saya singgung bisa juga terkait dengan adanya hiperkalemia dan juga adanya oliguria. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya henti jantung ya. Karena asidosis metabolik ini akan mengganggu pertukaran ion H+ dan K+ yang menyebabkan terjadinya aritmia. Nah, selain itu, kalau misalnya ginjal ini ilustrasinya tadi dia mengecil, maka
kadar fosfat di dalam darah juga tidak bisa keluar, sehingga dia akan tinggi di dalam darah. Kemudian dia akan mempengaruhi kelenjar paratiroid di dalam tubuh seseorang, sehingga dia akan menekan produksi kalsium di dalam tubuh, sehingga kadar kalsiumnya menjadi rendah. Nah, hal ini bisa menyebabkan terjadinya kejang pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal. Nah, ini adalah beberapa summary dari eh, akut kidney injury ya. Jadi etiologinya bisa prerenal, renal maupun postrenal. Nah, kemudian kadar bun dan kreatinnya sama-sama semua meningkat ya. Urin output sama-sama menurun semuanya. Nah, kalau kita mau mengukur lebih jauh ya, kita ada pemeriksaan misalnya di kota besar, kita bisa mengukur natrium urin, kemudian osmolaritas urin, itu kita bisa menentukan kira-kira ini termasuk yang prerenal, renal, atau postrenal dari kadarnya. Jadi misalnya kalau untuk yang prerenal itu osmolaritas urinnya meningkat di dalam darah. Kenapa kok bisa meningkat? Karena ilustrasinya atau logikanya dia mengalami dehidrasi sehingga kadar bun dan kreatinnya itu tinggi di dalam darah sehingga urinnya menjadi lebih pekat sehingga osmolaritas urinnya meningkat. Itu terjadi pada prerenal. Sedangkan pada yang renal karena itu kerusakannya di dalam ginjal, dia akan tidak mengalami eh, gangguan untuk osmolaritas urinnya. Sedangkan untuk yang postrenal itu bisa meningkat atau bisa menurun. Ya. Kemudian osmolaritas urin ini kalau kita tidak bisa memeriksa, kita biasanya memeriksa dengan berat jenis urin yang bisa kita lakukan dengan pemeriksaan laboratorium sederhana ya. Nah, ini bisa juga merefleksikan kadar osmolaritas urin di dalam berat jenis plasma urinnya. Kemudian untuk natrium urin itu sebaliknya di dalam darah. Jadi kalau misalnya di dalam darah itu tinggi dia akan menurun. Logikanya begini, kalau natriumnya itu menurun, itu konsentrasi airnya akan meningkat di dalam darah karena dia akan tertahan di dalam pembuluh darah itu sehingga dia tidak bisa keluar sehingga natriumnya itu menurun kadarnya, konsentrasinya. Nah, penanganannya seperti apa untuk akut kidney injury ini? Akut kidney injury ini penanganannya itu sebetulnya hanya menangani kausanya atau etiologinya. Jadi tidak ada terapi yang spesifik untuk akut kidney injury ini. Jadi mereka hanya terapinya suportif dan terapi dari etiologinya. Jadi kalau misalnya ada sepsis atau ada infeksi, kita memberikan antibiotik. Kalau misalnya ada dehidrasi, kita bisa memberikan terapi suportif berupa rehidrasi cairan. Tapi kalau misalnya ada gangguan elektrolit akibat dari komplikasi akut renal failure-nya, kita juga mengkoreksi elektrolit tersebut. Jadi intinya kita hanya memberikan terapi suportif atau terapi yang kausatif. Nah ini ya, kalau misalnya prerenal kita memperbaiki eh, perfusi renalnya, bisa menggunakan rehidrasi cairan atau kalau misalnya gangguan perfusinya diakibatkan karena ada perdarahan, misalnya kecelakaan atau trauma, kita memberikan infus. Atau kalau misalnya terjadi hipovolemia yang berat, kita juga bisa menggunakan albumin selain penggunaan normal salin. Kemudian kalau intrarenal, kita harus mengetahui penyebabnya. Kalau misalnya penyebabnya itu penggunaan obat-obatan yang mengganggu ginjal atau nefrotoksik, kita hentikan. Kemudian kalau misalnya postrenal, kita mengetahui ada eh, BPH atau benign prostate hypertrophy atau ada keganasan prostat atau keganasan di serviks atau di kolon, maka kita harus melakukan terapi untuk mengecilkan tumor tersebut supaya tidak lagi menyumbat aliran urin yang akan keluar. Nah, untuk makanan atau terapi non-medikamentosanya,
itu tetap kita membatasi maksimal 1 gram per kilogram berat badan protein per harinya. Nah, kalau karbohidrat kita boleh tinggi di dalam mengkonsumsinya. Nah, jadi ilustrasinya bahwa kalau protein itu dibatasi, maka kita harus mengganti ya, mengganti protein yang kita batasi tersebut supaya tidak terjadi malnutrisi. Bisa kita berikan melalui parenteral maupun enteral. Nah, untuk makanan buah-buahan dan sayur-sayuran itu kita seringkali kita batasi. Mengapa? Karena sayur-sayuran dan buah-buahan itu banyak mengandung kalium, sedangkan kalium itu tidak bisa keluar melalui urin bila terjadi gangguan ginjal. Tetapi ada pasien yang bilang bahwa mereka tidak bisa buang air besar atau mengalami konstipasi bila tidak mengkonsumsi sayur maupun buah-buahan. Jadi ada jalan lain kalau mau mengkonsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran itu bisa dipotong kecil-kecil kemudian direndam air panas 30 menit, kemudian bisa dimasak model apa saja, kemudian bisa dikonsumsi. Tapi kalau misalnya buah-buahan tidak enak kalau direndam air panas 30 menit dan mau dimakan seperti itu, pasiennya suka mengkonsumsi buah-buahan, kita bisa menggunakan cara lain, kita bisa menggunakan obat sasetan begitu kita berikan 2 kali sehari atau 2 hari sekali atau 1 hari sekali tergantung eh, pasien yang seberapa banyak mengkonsumsi buah atau sayurnya itu sehingga tidak terjadi hiperkalemia pada pasien tersebut. Nah, kalau sampai terjadi hiperkalemia, kita menggunakan obat-obatan yang saya katakan tadi sasetan bentuknya itu isinya sodium polistiren sulfonat. Nah, kemudian bila terjadi peningkatan kadar fosfat di dalam darah, kita bisa menggunakan fosfat binder ya. Bisa menggunakan jenis aluminium atau jenis kalsium base. Nah, ini ada yang perlu dilakukan untuk sejawat kita, para perawat, yaitu melakukan monitor balance cairan di dalam tubuh seseorang, memonitor vital sign, memonitor tanda-tanda sesak, kemudian memonitor adanya perubahan dari kulit seseorang bisa berubah warna atau ada infeksi, kemudian adanya perubahan temperatur tubuh dari pasien tersebut apabila mengalami gagal ginjal yang akut. Nah, selanjutnya saya masuk pada penyakit ginjal kronis ya, atau gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis ini makin lama dari tahun ke tahun makin banyak jumlahnya, baik di Indonesia maupun di dunia. Hal ini mungkin disebabkan karena pola hidup seseorang itu yang semakin tidak terkontrol, sehingga menyebabkan terjadinya diabetes dan hipertensi yang semakin tinggi jumlahnya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa tahun 2010 dan tahun 2008 saja sudah sangat banyak jumlah pasien yang menderita end-stage renal disease atau gagal ginjal kronik stadium 5. Nah, ini ada beberapa manifestasi klinis dari gagal ginjal akut yang sebetulnya sama saja dengan akut kidney injury. Jadi penyebabnya itu sebetulnya berbeda tapi manifestasi klinisnya sama seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ini etiologinya. Kalau pada akut kidney injury, etiologinya itu adalah pasti sesuatu yang mendadak. Misalnya ada sepsis yang terjadi baru beberapa hari sebelumnya. Kemudian terjadi dehidrasi atau trauma yang menyebabkan kehilangan darah yang cukup banyak dalam waktu yang singkat, maka itu terjadi akut kidney injury. Tapi kalau misalnya seseorang menderita penyakit ginjal kronik, maka pasti penyebabnya itu juga sesuatu yang jangka lama. Nah, penyebab yang paling sering di dunia adalah diabetes mellitus
yang kedua adalah hipertensi. Penyebab yang lain seperti autoimun, adanya infeksi, obat-obatan itu jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dua yang teratas. Di Indonesia berdasarkan data yang ada, itu hipertensi menempati urutan pertama dibandingkan diabetes yang menempati urutan kedua. Namun data ini dikatakan belum tentu valid karena pada anamnesis yang didapat itu pasien-pasien ini tidak mengetahui menderita hipertensi duluan atau menderita gagal ginjal duluan, sehingga kita sulit menentukan apakah pasien itu mengalami hipertensi terlebih dahulu atau gagal ginjal kronis yang terlebih dahulu, di mana hipertensi ini bisa menjadi etiologi, tapi juga bisa menjadi komplikasi dari penyakit ginjal kronis, sehingga seringkali rancu untuk menentukan apakah hipertensi ini eh, menjadi etiologi atau komplikasinya. Nah, untuk gangguan ginjal kronis sendiri itu kalau terjadi penurunan fungsi ginjal yang ditandai oleh penurunan estimasi glomerular filtration rate itu kurang dari 60 selama lebih dari 3 bulan. Atau ada gangguan fungsi ginjal berupa misalnya anuri atau oliguri, kemudian adanya perubahan struktur atau anatomi dari ginjal berupa contracted kidney atau ginjal yang mengecil selama lebih dari 3 bulan itu bisa kita katakan sebagai penyakit ginjal kronis. Manifestasinya sama persis dengan akut kidney injury. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau sudah terjadi PGK atau penyakit ginjal kronis ini akan bersifat irreversible. Artinya, pada manifestasi sehari-harinya, itu kalau kreatinnya sudah tinggi, itu sulit untuk kita turunkan. Jadi dia akan cenderung akan lebih tinggi lagi di dalam darah dengan seiring bertambahnya usia. Jadi kita kalau eh, melogika bahwa ginjal itu bentuknya seperti kentang, maka kentang ini akan cenderung mengecil atau kontraktif. Kita hanya bisa menghambat supaya pengecilan ini melambat. Tapi kita tidak bisa menghentikan pengecilan ginjal ini dengan baik apabila kita tidak bisa mengendalikan penyebab dari penyakit ginjal kronis ini. Jadi penyebabnya misalnya diabetes atau hipertensi itu harus sesuai dengan target yang harus dicapai. Jadi misalnya kalau seseorang mempunyai penyakit ginjal kronik yang disebabkan karena hipertensi dan diabetes misalnya ya, kita harus mencapai target pada pengobatan hipertensinya. Jadi misalnya targetnya sistol di bawah 140, diastol di bawah 90. Itu harus kita capai. Karena kalau tidak tercapai maka akan terjadi penurunan fungsi ginjalnya itu. Kemudian kalau misalnya seorang menderita diabetes, target HbA1c-nya atau rata-rata gula darah selama 3 bulan terakhir harus di bawah 7. Jadi tidak apa-apa sebetulnya kalau menderita hipertensi atau menderita diabetes itu. Cuman asal terkontrol, kita kontrol dengan obat-obatan sampai memenuhi target yang kita inginkan, maka itu tidak akan terjadi penurunan fungsi ginjal. Nah, azotemia itu terjadi peningkatan urium ya di dalam darah akibat tidak bisa keluarnya melalui ginjal. Manifestasinya sama persis. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, eh, urin tidak bisa keluar yang berakibat jadi edema, baik edema tungkai maupun edema preorbital, kemudian sesak, kemudian ada gangguan dari GI tract, kemudian gangguan dari kulit seperti pruritus, hematologi seperti anemia, kemudian ada juga trombositopenia ya, karena apabila ada gangguan ginjal itu akan terjadi trombositopati atau gangguan fungsi ginjal yang tidak diketahui sebabnya, atau bisa terjadi kram atau kejang akibat dari kurangnya kadar kalsium di dalam darah. Bahkan bisa terjadi fraktur dari tulang. Hal ini disebabkan karena pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal kronis itu sering terjadi asidosis metabolik
di mana bila terjadi dalam waktu yang lama, dia akan menyebabkan terjadinya osteoporosis. Nah, kalsium dan fosfor ini juga akan terganggu di dalam darah. Seringkali kita kalau membaca literatur ada istilah CKD-MBD atau Chronic Kidney Disease Metabolic Bone Disease. Itu disebabkan karena eh, ginjal gagal untuk mengekskresi atau membuang fosfor di dalam urin sehingga kadarnya tinggi di dalam darah sehingga terjadi peningkatan kerja atau peningkatan sekresi hormon paratiroid di dalam darah yang akan menurunkan kadar kalsium di dalam darah. Nah, kita perlu memeriksa kadar fosfat dan kalsium di dalam darah pasien penderita penyakit ginjal kronis ini minimal 3 bulan sekali. Mengapa? Selain kita mengetahui adanya peningkatan kadar fosfat dan penurunan kadar kalsium di dalam darah, itu kita juga harus melihat perkalian nilai kadar fosfat dan kalsium ini di dalam darah. Apabila kadar kalsium dan fosfat ini di dalam darah, kalau dikalikan nilainya melebihi angka 55, maka dia memiliki risiko untuk terjadinya cardiovascular disease yang sangat tinggi. Sehingga kita harus segera menurunkan kadar fosfatnya dan menurunkan kadar kalsiumnya. Jadi kalau kadar kalsium ini bisa rendah, bisa tinggi di dalam darah pada penyakit ginjal kronis. Mengapa? Kalau fosfatnya ini tinggi terus-menerus di dalam darah, maka hormon paratiroid ini mengalami resisten sehingga dia tidak mampu menurunkan kadar kalsium di dalam darah sehingga kadar kalsium di dalamnya justru akan meningkat. Sehingga perkalian antara kalsium dan fosfat inilah yang kita seringkali lupa untuk menghitungnya sehingga pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronis ini biasanya kausa mortisnya atau penyebab kematiannya itu bukan karena peningkatan bun atau kreatinin. Sebab seringkali kita memantau bun dan kreatinin ini dengan sangat ketat. Tapi seringkali kita lupa untuk mengukur kadar kalsium dan fosfatnya ini. Di mana ini sangat membuat terjadi peningkatan angka kematian karena cardiovascular disease. Nah, komplikasi lain selain ada CKD-MBD itu ada peningkatan kadar kalium di dalam darah, kemudian bisa terjadi perikarditis karena menumpuknya cairan di dalam jantung, kemudian bisa terjadi hipertensi seperti yang saya katakan bahwa hipertensi bisa menjadi kausa atau etiologi bisa menjadi komplikasi dari penyakit ginjal kronis karena adanya sistem RAS yang bekerja pada ginjal seseorang. Selain itu juga bisa terjadi anemia yang merupakan komplikasi dari penyakit ginjal akibat adanya gangguan dari eritropoietin. Nah, pengobatannya itu juga mengobati penyebabnya. Penyebabnya ada diabetes, ada darah tinggi, ada asam urat, ada autoimun, kemudian ada batu, ada kista. Itu yang sebetulnya kita harus kendalikan. Kalau itu terkendali dengan baik, maka tidak akan terjadi progresivitas dari penurunan fungsi ginjal itu sendiri. Nah, selain kita mengobati penyebabnya, kita juga harus mengobati komplikasi. Kalau misalnya ada obstruksi, baik itu karena ada prostat, ada gangguan dari eh, kandungan atau gangguan dari saluran cerna, itu harus kita eh, singkirkan. Kemudian juga kita mengobati komplikasi lain seperti anemia. Anemia itu untuk mengobatinya kita bisa menggunakan transfusi darah atau kita menggunakan eritropoietin. Namun kita perlu ingat bahwa sebelum kita menggunakan eritropoietin kita harus juga memeriksakan zat besi. Karena zat besi ini merupakan bahan baku dari eritropoietin yang kita berikan. Kita percuma memberikan eritropoietin apabila tidak ada zat besi yang cukup di dalam darah. Kemudian bila ada gangguan elektrolit berupa CKD-MBD, kita bisa menggunakan fosfat binding agent dengan yang menggunakan base kalsium maupun yang non base kalsium, tergantung dari kadar kalsiumnya. Apabila kadar kalsiumnya rendah, kita menggunakan base kalsium, tapi kalau kadar kalsiumnya tinggi, kita bisa menggunakan yang non base kalsium. Kemudian juga kita bisa menggunakan terapi pengganti ginjal atau yang sering disebut dengan dialisis. Nah, terapi pengganti ginjal ini
seringkali kita berikan pada seseorang yang menderita penyakit ginjal kronik stadium akhir atau IGFR-nya kurang dari 15. Nah, kalau kita menggunakan dialisis sebagai terapi pengganti ginjalnya, kita seringkali memasang Avician. Mungkin teman-teman perawat dan para dokter sekalian seringkali menjumpai seseorang dengan penyakit ginjal kronis stadium akhir, bahkan yang stadium 4 pun sudah terpasang Aviciannya ini. Sehingga memudahkan pasien untuk melakukan dialisis. Kenapa pada pasien-pasien yang stadium 4 yang belum menderita penyakit ginjal kronis stadium akhir yang belum memerlukan cuci darah, kita sudah perlu memasang Avician ini. Karena seperti kita ketahui bahwa ginjal itu progresif. Dengan bertambahnya usia, maka fungsi ginjal itu atau EGFR-nya itu akan menurun. Sehingga kalau pasien itu sudah mengalami stadium 4, tidak lama lagi dia akan jatuh ke stadium 5. Sehingga untuk mengurangi risiko infeksi karena penggunaan kateter double lumen pada pelaksanaan dialisis yang eh, emergensi atau urgensi, kita sudah mempersiapkan Avician atau Avivistula ini pada stadium 4 pada pasien-pasien yang mengalami penyakit ginjal kronis. Karena seperti kita ketahui pada pasien yang menggunakan CDL atau kateter double lumen itu risiko infeksinya sangat tinggi. Ini gambar yang kanan ini ingin menunjukkan bahwa ini adalah afisiannya ya. Afisiannya kemudian ini ada darah yang dimasukkan ke mesin hemodialisis melalui dialiser. Kemudian setelah dibersihkan akan dimasukkan kembali ke tubuh pasiennya. Ya, jadi terapi pengganti ginjal itu sebetulnya ada dua ya. Ada yang namanya hemodialisis, ada yang namanya CAPD. Tujuannya sama, sebetulnya adalah untuk membuang sisa racun di dalam pembuluh darah kita yang tadi kita katakan bahwa ginjal ini mengecil di dalam tubuh pasien penyakit ginjal kronis sehingga pembuluh darahnya terjepit sehingga bun dan kreatinnya tidak bisa keluar. Selain itu kita juga bisa mengambil air, kemudian elektrolit juga bisa keluar dengan kita melakukan dialisis. Nah, dialisis ini ada yang menggunakan CAPD, ada yang menggunakan CRRT. CRRT ini Continuous Renal Replacement Therapy. Biasanya kita gunakan untuk pasien-pasien yang hemodinamiknya tidak stabil atau pasiennya tensinya rendah atau menggunakan topangan tensi seperti vasokonstriktor ya, epineprin maupun yang norepineprin. Nah, hemodialisis atau HD ini sangat sering kita jumpai ya, bahkan di beberapa pusat unit dialisis di kota-kota besar ini sampai antri ya. Nah, ini dilakukan sebetulnya guideline-nya itu ada 10 sampai 15 jam per minggu. HD ini bisa kita bagi 2 sampai 3 kali ya, seminggu. Nah, tujuannya untuk mengeluarkan racun itu. Kita bisa menggunakan kateter double lumen yang bisa dimasukkan melalui uh, vena femoralis, vena subclavia atau vena jugularis interna. Seperti saya katakan tadi bahwa CDL ini atau kateter double lumen ini sangat rentan terhadap infeksi. Nah, kalau yang permanen kita bisa menggunakan graft atau menggunakan AV fistula biasa ya. Nah, tapi kalau kita memasang AV fistula itu kita tidak bisa langsung menggunakan. Jadi biasanya kita gunakan minimal 6 minggu setelah penggunaan atau pembuatan dari AV fistula itu. Jadi ada istilahnya rule of six ya. Itu bisa 6 minggu digunakan, diameternya AV fistulanya itu harus 6 milimeter minimal. Kemudian kedalamannya itu 6 milimeter dari permukaan kulit sehingga supaya mudah untuk ditusuk. Nah, kemudian eh, tetap walaupun menggunakan AV fistula kita harus tetap memonitor ya. Apakah masih bisa digunakan dengan inspeksi, dengan palpasi maupun dengan auskultasi, apakah ada trailnya, apakah ada bruinya yang masih bisa kita dengarkan. Nah, ini untuk yang
teman sejawat dari keperawatan, kita harus memproteksi akses vaskulernya ini. Jadi kita tidak boleh melakukan pengukuran tekanan darah di sisi lengan yang ada afisiannya atau ada fistulanya. eh, Juga harus memperhatikan masih ada bruit atau trilnya. Selain itu kita juga harus memperhatikan tanda-tanda manifestasi klinis dari penyakit ginjal kronis yang lain. Nah, manajemennya sama ya. Nah, untuk yang CAPD ini kita kita menggunakan kateter juga, kateter yang kita pasang permanen di dalam kafum abdomen. Nah, ini hanya satu. Kalau kateter double lumen yang dipasang untuk HD itu kan ini cabang dua ya. Kalau di sini ini cabangnya cuma satu. Nah, ini satu satu paket ini. Satu paket yang bisa dilepas. Jadi di sini ada ada konektornya di sini sehingga ini kita pasang di sini dengan cara yang higienis ya, tidak boleh terkontaminasi oleh eh, debu atau kotoran yang lain. Jadi kita harus cuci tangan, kemudian pakai masker, pakai sarung tangan begitu. Nah, ini kita eh, lakukan CAPD. Jadi CAPD itu ini dialisatnya seperti cairan infusnya ini kita masukkan ke dalam perut. Ini prosesnya hanya 10 menit biasanya. Nanti membran peritoneal di dalam tubuh ini akan berfungsi sebagai dialisernya atau sebagai penyaringnya sehingga eh, sisa metabolisme di dalam tubuh seperti bun dan ureum, kemudian elektrolit itu bisa kita saring dan kita keluarkan seperti di urin bagnya ini. Nah, proses pengeluarannya itu juga 10 menit. Jadi, proses peritoneal dialisis ini bisa kita lakukan hanya dalam waktu 20 menit saja untuk sekali pergantian. Nah, itu ada cairannya macam-macam ya. Ada 1,5, 2,5, 4,25, bahkan ada yang 7,5. Nah, semakin tinggi konsentrasi dari dialisat pada CAPD ini, semakin tinggi kemampuannya untuk membuang racun atau sisa metabolisme atau menurunkan kadar bun kreatinin di dalam tubuh kita. Juga menurunkan jumlah air di dalam tubuh kita. Sehingga kalau pasiennya misalnya mengalami edema tungkai atau overload syndrome, kita bisa menggunakan yang konsentrasinya lebih tinggi. Tapi kita mesti hati-hati pada penggunaan cairan yang 2,5% dan 4,25%. Ini karena cairan yang 1,5, 2,5, dan 4,25 ini mengandung glukosa, di mana kadar glukosanya itu akan merusak membran peritoneal di dalam tubuh kita. Sehingga apabila pasien itu mengalami overload syndrome, kita biasanya menggunakan cairan yang 7,5 atau yang istilahnya ekstrarenal. Kalau yang ini 1,5, 2,5 ini istilahnya dianeal ya. Karena yang 7,5 atau ekstraneal itu eh, bukan glukos base ya, tapi protein base isinya. Jadi dia tidak merusak membran peritoneal tubuh. Nah, semakin tinggi pula konsentrasi eh, cairan dialisatnya ini, semakin tinggi dwelling time-nya di dalam tubuh. Jadi dwelling time itu masa tanamnya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan cairan 1,5%, itu kita melakukan pergantian cairan dialisat ini setiap 4 jam. Kalau yang 2,5% misalnya 5 jam. Kalau yang 7,5% misalnya 12 jam. Jadi CAPD ini atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis ini sangat tepat bila kita gunakan untuk pasien-pasien penyakit ginjal kronis yang masih mandiri, yang masih bisa bekerja dalam aktivitas sehari-harinya. Jadi misalnya ya pasiennya mau mau kerja antara jam 7 pagi sampai jam 5, 5 sore ya, itu 12 jam gitu. Itu kita bisa menggunakan cairan yang 7,5% karena dia bisa ditanam di dalam tubuh ini, dwelling time-nya itu 12 jam. Sehingga dia akan bisa bekerja tanpa terganggu harus mengganti setiap 4 jam atau setiap 5 jam bila kita menggunakan cairan yang 1,5 atau 2,5%. Ini sudah saya jelaskan ya secara singkat tadi. Namun kita perlu ingat bahwa CAPD ini juga bukan tanpa komplikasi. Komplikasi yang paling sering adalah terjadi peritonitis CAPD.
Hal ini disebabkan karena adanya kuman yang masuk pada saat penggantian eh, cairan CAPD itu. Jadi pada saat penggantian itu betul-betul higiene harus terjaga. Karena kita harus cuci tangan, sarung tangan, kemudian menggunakan masker. Sehingga eh, kita tidak kita bisa meminimalkan risiko terjadinya infeksi bakteri yang masuk melalui konektornya itu pada saat terjadi penggantian CAPD-nya. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh para teman sejawat dari keperawatan bahwa mereka selain mengedukasi cara penggantian CAPD itu juga harus memonitor cairan CAPD ini. Kemudian juga memonitor eh, apakah ada infeksi pada kateter CAPD-nya. Sehingga kita perlu kolaborasi antara dokter dengan perawat. Nah, untuk tugas dari keperawatan juga bisa mengedukasi pasien masalah dietnya. Sebab untuk pasien-pasien yang menjalani hemodialisis maupun yang menjalani CAPD itu protein yang dikonsumsi bisa lebih banyak. Justru kalau kita sudah melakukan hemodialisis itu jumlah proteinnya harus lebih banyak dibandingkan dengan pasien-pasien yang belum menjalani dialisis pada penyakit ginjal kronis yang stadium akhir. Nah, apalagi kalau menggunakan CAPD, karena CAPD itu eh, albuminnya ikut keluar di dalam cairan CAPD-nya itu, sehingga justru konsumsi proteinnya itu justru harus lebih tinggi. Karena kalau enggak, dia bisa seringkali terjadi edema anasarka. Nah, kemudian kita juga mesti mengedukasi persiapan operasinya apa ya, kemudian perioperasi dan post-operasinya pada pasien-pasien yang melakukan CAPD karena pada saat melakukan insersi dari kateter CAPD-nya itu eh, kemungkinan besar ada komplikasi. Nah, terapi pengganti ginjal yang ketiga selain dialisis, hemodialisis atau CAPD itu adalah transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal itu kita menanamkan ginjal dari donor ke resipien. Jadi kasarannya ginjalnya itu ada tiga ya. Jadi ginjal donor ini kita ambil bersamaan dengan ureternya, kemudian kita sambungkan dengan vesika urinaria, sehingga kita memperoleh ginjal baru yang bisa membuang sisa-sisa produksi atau metabolisme di dalam darah. Nah, jadi seperti ini ginjal yang baru, ini ginjal yang lama posisinya di atas. Ginjal yang baru ini kita tanamkan di cavum abdomen. Nah, ureternya kita sambungkan dengan vesika urinaria. Nah, kalau produksi urinnya bisa keluar, maka eh, pasien tersebut tidak perlu lagi menjalani dialisis ya, atau dikatakan eh, operasinya berhasil. Nah, donornya bisa berupa donor yang hidup, terutama dari keluarga, atau bisa dari donor jenazah, atau bisa juga dari donor yang hidup tapi bukan merupakan keluarga. Jadi misalnya donor hidupnya ini bisa dari suami istri begitu, atau yang relatif ini dari keluarga sendiri, misalnya dari orang tuanya atau donornya dari anaknya begitu. Yang sering berkembang di Indonesia adalah yang living donor yang relatif ya. Karena kita berusaha untuk mengurangi terjadinya klaim secara hukum ya. Karena kalau yang non relatif ini nanti akan berkaitan dengan jual beli organ biasanya. Sedangkan untuk yang kadaver di luar negeri sudah bisa dilakukan. Hanya di Indonesia masih belum ya. Eh, Kami sendiri telah melakukan transplantasi ginjal beberapa waktu yang lalu di Rumah Sakit Angkatan Laut di Surabaya, eh, dan itu donornya dari orang tuanya. Jadi anaknya waktu itu usia 20 tahun, 19 tahun ya.
itu didonor dari ayah kandungnya sendiri. Nah, setelah dilakukan transplantasi ginjal bukannya terus selesai permasalahannya, tapi pasien itu resipiennya itu harus mengkonsumsi obat kemoterapi seumur hidup untuk mengurangi risiko rejeksi dari ginjal yang didonorkan itu. Nah, obat-obatan imunosupresan yang kita gunakan seperti ini ya, ada siklosporin, kortikosteroid, azathioprine, tacrolimus, dan lain sebagainya ya. Nah, sebagai rangkuman dari diskusi kita sore hari ini, saya ingin mengatakan bahwa akut kidney injury maupun eh, chronic kidney disease atau penyakit ginjal kronis itu terapinya sama, yaitu menterapi suportif, terapi kausatif, dan ada terapi pengganti ginjal. Kalau yang akut bisa dialisis atau bisa CAPD, tapi yang kronis selain dialisis bisa ada tambahan yang transplantasi ginjal. Nah, untuk etiologinya ini berbeda ya untuk yang akut kidney injury maupun yang chronic kidney injury. Jadi yang sesuatu yang kronis seperti ada kista, ada diabetes, ada malignansi, ada autoimun, ada hipertensi itu pasti chronic kidney disease. Tapi kalau ada infeksi yang baru seperti sepsis, ada dehidrasi, ada perdarahan itu pasti yang termasuk akut kidney injury. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mungkin selanjutnya nanti kita banyak pada diskusi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Yuswanto Setiawan yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa tentunya tadi